Ya, pemirsa, pelantikan Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini akan digelar di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, dan ini adalah kondisi terkininya. Para tamu undangan nampak sudah mulai berkumpul berdasarkan informasi pada pukul 11 waktu setempat atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Perjalanan Putin dari Istana Kremlin ke gedung lainnya akan dimulai sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi jelang pelantikan Presiden Rusia Vladimir Putin yang kembali dilantik untuk periode jabatan kelimanya kali ini ya pada upacara pelantikan di Moskow Selasa hari ini. Ya. Iya, lebih dari 20 tahun Putin menguasai Rusia. Kira-kira seperti apa sepak terjang Putin ini, Naila? Nah, kita akan lihat dan akan bahas bersama Gemma karena hari ini adalah pelantikan Vladimir Putin dan tentu mata dunia akan tertuju pada pelantikan Putin di Moskow, Rusia. Kita akan bahas satu persatu. Ini terkait dengan profil dulu ya dari Vladimir Putin yang bernama lengkap Vladimir Vladimirovich Putin. Lahirnya di Saint Petersburg pada 7 Oktober 1952. Nah, kalau dari background pendidikannya nih ya pemirsa, pada 1970 sampai 1975 ternyata Putin berasal dari Fakultas Hukum di Universitas Negeri Saint Petersburg. Kemudian pada 1997 Putin mengambil gelar Doktor Ilmu Ekonomi Universitas yang sama yaitu Universitas Negeri Saint Petersburg. Kita akan lihat lagi dari profil Vladimir Putin bagaimana kemudian dari jenjang pendidikan, kemudian juga jenjang karirnya seperti apa. Nah, ternyata kalau dilihat dari jenjang karirnya, dia adalah memulai karirnya selama 16 tahun, cukup lama pemirsa, sebagai pejabat intelijensi asing di KGB. Kemudian menjabat sebagai letnan kolonel itu pada tahun 1991 dan pada 1991 sampai 1999 Putin bergabung dengan pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Nah, pada waktu itu Putin cukup mendapatkan sejumlah jabatan yang strategis di sana dan juga sempat menjadi PLT ya, PLT pejabat menggantikan Presiden Boris Yeltsin. Nah, kemudian pada tahun 2000 hingga 2008. Nah, ini pertama kalinya Putin menjadi presiden Rusia. Jadi dari tahun 2000 ya bisa dibayangkan sekarang sudah tahun 2024 pemirsa. Tapi setelah periode itu kemudian Putin tidak bisa lagi menjadi presiden ya karena ada sejumlah ketentuan dalam undang-undang konstitusional yang dibahas pada waktu itu tidak memungkinkan untuk Putin kembali menjadi presiden. Namun walaupun tidak menjadi presiden, Putin masih menjabat posisi strategis ya di pemerintahan pada 2008 hingga 2012 sebagai Perdana Menteri Rusia. Nah, kemudian pada tahun 2012 sampai 2024 kembali lagi nih Putin menjadi presiden Rusia. Dilanjutkan periode 2024 sampai 2030 juga baru saja terpilih menjadi presiden Rusia dan saat ini adalah pelantikannya ya. Jadi lebih dari 20 tahun dan juga hampir seperempat abad kalau kita hitung sampai 6 tahun ke depan. Nah, itu adalah profil dari Vladimirovich Putin, Presiden Rusia saat ini. Nah, kita akan melihat lagi di infografis berikutnya pemirsa seperti apa sih kebijakan kontroversial Putin. Ya, selain perang antara Ukraina dan Rusia, ternyata Putin ini memang dikenal sebagai sosok presiden yang mempunyai sejumlah kebijakan yang kontroversial. Di antaranya mengancam kebebasan pers. Nah, ini kalau kita lihat Putin pada waktu itu menandatangani undang-undang yang memungkinkan para jurnalis dan juga blogger independen itu untuk disebut sebagai agen asing. Nah, ini artinya ada syarat-syarat khusus tertentu yang harus dimiliki dan juga dokumen-dokumen tertentu untuk mempublikasikan suatu berita begitu. Jadi harus ada label sebelum mempublikasikan berita dan ini dinilai sebuah kebijakan yang kontroversial karena menurut sejumlah
pantauan dari juga orang-orang ataupun negara barat diklaim bahwa Vladimir Putin mengancam kebebasan pers. Terus kemudian ada juga terkait krisis Crimea dan intervensi Suriah. Nah, krisis Crimea ini juga kalau kita lihat ini salah satu wilayah di semenanjung Ukraina yang ternyata menurut wilayah-wilayah di Uni Eropa dan juga negara Amerika, Putin ini terlalu mengintervensi masalah konflik internal dari Ukraina begitu ya, turut campur yang terlalu berlebihan. Kemudian ada intervensi Suriah juga ya, pada waktu itu ikut mendukung Presiden Suriah untuk terlibat sebagai peserta aktif perang yang ada di Suriah. Kemudian menyerang Ukraina yang kita tahu sampai sekarang alasannya adalah karena tidak mau Ukraina bergabung dengan NATO dan juga alasan-alasan lain yang ternyata Putin ini mempunyai sejumlah kekhawatiran begitu ya kalau Ukraina bergabung dengan NATO. Kemudian juga ini adalah salah satu juga kebijakan kontroversial dari Vladimir Putin mengakui kemerdekaan Kherson dan Zaporozhia. Ini adalah dua wilayah di bagian Ukraina yang diakui kemerdekaan oleh Putin, tapi menurut Ukraina Putin telah membuat sebagai kebijakan atau penandatanganan palsu seperti itu dan juga menandatangani perubahan konstitusi. Nah, ini perubahan konstitusi yang memungkinkannya untuk bisa tetap menjadi presiden. Di 2020, Vladimir Putin mengubah konstitusi terkait penghapusan masa jabatan presiden dan ini membuka jalan bagi dirinya untuk bisa melanggeng mulus menjadi presiden Rusia tanpa batasan waktu. Itu juga sejumlah kebijakan kontroversial yang dinilai sejumlah negara bahwa Putin melakukan hal-hal yang dianggap kontroversial. Kita lihat lagi di infografis berikutnya. Nah, sebetulnya apa saja sih bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia? Kalau kita berbicara dan juga membuka catatan sejarah, pemirsa, ternyata hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia itu sudah dimulai sejak 1950 ya. Pada waktu itu Presiden Soekarno dan juga Presiden Rusia kala itu memang memiliki keakraban begitu ya. Dan juga waktu itu Indonesia banyak dibantu dalam pembangunan ibu kota Jakarta ya, termasuk infrastrukturnya, diantaranya kalau kita lihat lagi ada sejumlah bangunan-bangunan simbolis dan ikonik di kota Jakarta seperti Gelora Bung Karno, Tugu Monas, Tugu Tani dan sejumlah wilayah ikonik lainnya itu adalah pembangunannya dibantu dananya dari Rusia. Jadi memang hubungan diplomatik ini sudah dimulai sejak lama. Nah, ada beberapa hubungan diplomatik juga yang dimulai dari zaman Megawati pada waktu itu, namun kita akan menyoroti lagi dari tahun 2013. Ya, ada G20 di kota Saint Petersburg. Rusia berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan dan kerjasama dengan Asia ya, termasuk Indonesia. Nah, ini dari presiden-presiden setelahnya. Kemudian di 20th Anniversary of Asian-Russian Summit itu juga ada MOU tentang pertahanan, kearsipan, dan juga kebudayaan, serta ada MOU lainnya. Kemudian kita lihat lagi kerjasama bilateral dengan Indonesia sampai di 2019 ternyata nilai investasi Rusia di Indonesia ini mencapai 18,4 juta US dollar ya, dan di akhir tahun 2022 volume perdagangan bilateral meningkat 44,8% dan mencapai rekor 4, miliar US dollar ya. Jadi sudah banyak sekali memang bentuk kerjasama begitu yang dilakukan begitu dari Rusia dan juga Indonesia bahkan sejak masa lampau dulu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih ya pemirsa, setelah kerjasama bagaimana dengan hasil pemilu di Rusia ya. Pemilu digelar pada 15-17 Maret 2024 dan ternyata ini hasilnya cukup mencengangkan ya, bisa Anda lihat sendiri di mana lawan-lawan lainnya ini hanya mendapatkan suara 4% ke bawah. Dari Vladimir Putin pun mendapat 87,28 suara. Dan kemenangan Putin ini memperpanjang kekuasaannya selama hampir seperempat abad hingga 6 tahun lagi. Ini ada 76 juta suara atau lebih dari 77%. Sementara lawan lainnya Nikolai Karatinov ini dari Partai Komunis Rusia hanya mendapatkan 4,31% suara. Kemudian Leonid Slutsky dari Partai Demokrat Liberal hanya 3,20% suara dan Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru hanya 3,85% suara.
Nah, hasil pemilu ini mengundang reaksi yang cukup kritis ya dari negara-negara Barat, Amerika dengan adanya hasil pemilu yang membuat Putin mendapatkan suara sangat banyak melebihi dari suara-suaranya di pemilu sebelumnya yaitu 87,28%. Nah, kami masih akan kembali membahas ini ya, Gema. Bagaimana dengan kebijakan yang selanjutnya diambil dengan terpilihnya Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia, lagi-lagi di periode jabatan yang kelima ini. Oke, dan kami akan kembali dengan sana bersama kami dalam Newsline. Dan pemirsa, untuk mengulas lebih lanjut seperti apa nanti dampak Indonesia dari pelantikan Presiden Rusia Vladimir Putin, kita akan bergabung bersama dengan dosen program studi Rusia Universitas Indonesia Reynaldo D. Arsheli. Selamat siang. Siang Pak Rey. Ya, selamat siang Mbak Naila dan Mbak Mega. Iya, Pak Rey, hari ini adalah pelantikan Vladimir Putin ya di Moskow, Rusia, tepatnya di Kremlin. Tapi bagaimana Anda melihat kembali dilantiknya Presiden Rusia ini, Pak Rey? Ya, kalau saya melihat memang Putin adalah sosok atau figur yang saat ini belum ada alternatifnya kalau menurut saya di Rusia, karena secara politik Putin mampu mengkonsolidasi kekuatan secara internal di Rusia ya, baik itu dalam partai politik, kemudian militer, sosial. Putin dan timnya mampu membuat kondisi domestik itu menjadi solid. Sehingga kalau kita melihat sebenarnya masyarakat Rusia itu juga agak bukan kesulitan ya, hampir tidak menemukan figur alternatif selain Putin yang mampu menjaga stabilitas domestik di Rusia, khususnya yang saat ini sudah mulai jauh sekali membaik dari periode tahun 90-an ketika Rusia pada saat itu dalam masa dekade krisis ya, transisi dari Uni Soviet masuk ke periode transisi Federasi Rusia, dan mereka seperti Indonesia mengalami krisis finansial saat itu. Tapi ketika Putin menjabat sebagai presiden mulai tahun 2000, secara perlahan Putin mampu menata ulang stabilitas domestik Rusia. Sampai hari ini Rusia menunjukkan kemajuan pertumbuhan yang luar biasa. Maka faktor inilah yang menurut saya yang membuat masyarakat juga banyak memberikan dukungannya kepada Putin, dan kita melihat mungkin belum ada ya figur yang jadi alternatif selain Putin saat ini. Oke, nah Pak Archel, Putin kan sudah menjabat menjadi orang nomor 1 di Rusia sejak tahun 2000 ya. Nah, kira-kira apakah ada kans nih dari Putin ini untuk menyalip Joseph Stalin sebagai pemimpin terlama di Rusia? Menurut saya itu sebuah anakronisme sejarah ya, dalam artian kondisi yang dihadapi Stalin di tahun 2 bulan sampai 50-an dengan kondisi yang dihadapi Putin dari tahun 90-an sampai dengan hari ini jauh berbeda. Rusia saat ini berada dalam kondisi masyarakat yang demokratis sebenarnya. Kalau Anda lihat, ketik di YouTube misalnya, ketik lagu dari grup Shaman, Ya Ruski judulnya. Itu adalah lagu yang saat ini sangat digandrungi oleh anak muda Rusia. Itu artinya menandakan apa? Bahwa masyarakat ini sebenarnya berada dalam situasi yang mereka nikmati terbuka sebenarnya. Walaupun banyak pengamat dari luar melihat Putin seolah-olah menghalangi kebebasan warganya, tapi tidak.
Jadi kondisinya berbeda, itu yang pertama. Yang kedua, Putin didukung oleh banyak kekuatan di dalam negeri. Jadi bukan semata-mata Putin adalah superhero. Jadi dia bisa mengendalikan semuanya, tidak. Pasti dia didukung oleh banyak kekuatan, elemen di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahannya tentunya. Jadi menurut saya agak sedikit berbeda kondisi yang dihadapi oleh Stalin yang pada masa itu harus menghadapi Nazi ya, dan dia dalam proses Uni Soviet pada itu dalam proses industrialisasi, membangun industri berat, persenjataan dan membangun pertanian agrikultur. Tapi sekarang tidak. Rusia sangat berbeda dan Putin menghadapinya dengan banyak sekali dukungan dari dalam negeri. Kalau dulu sebaliknya pada masa Stalin tidak, justru yang banyak adalah penentangan. Karena terbukti setelah itu yang terjadi setelah Stalin meninggal digantikan penerusnya, yang terjadi adalah destalinisasi. Tapi saat ini tidak. Jadi menurut saya agak sedikit menjurus ke anakronisme sejarah apabila ada persepsi yang mengatakan Putin akan sama dengan Stalin atau bahkan melebihi Stalin apabila hanya dipandang dari masa pemerintahan atau masa jabatan. Oke, jadi tidak bisa disamakan juga ya karena memiliki kondisi yang berbeda ya pada waktu itu dengan Joseph Stalin. Tapi apakah sama atau berbeda dengan kebijakan dan juga hubungan politik luar negeri yang diambil oleh Putin? Seperti apa pandangannya nih Pak? Selama Putin memerintah dari tahun 2000, saya melihat bahwa Rusia itu cenderung menampilkan kebijakan luar negeri yang sifatnya responsif. Jadi melihat atau memberikan respons terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, orientasi kebijakan luar negeri Rusia itu selalu berdasarkan lingkungan terdekatnya. Blizhnye Zarubezhe, jadi lingkungan terdekatnya dulu Mbak, biasanya yang direspons, setelah itu baru keluar. Jadi Putin selalu memberikan model, pola atau orientasi kebijakan luar negeri yang merespons apa yang terjadi dari luar. Contoh yang kita lihat sekarang adalah ketika terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya, ini konflik yang tidak terjadi dalam waktu setahun 2 tahun belakangan, tidak. Tetapi Putin sudah memberikan warning, peringatan kepada NATO khususnya pada tahun 2007. Di Munich Security Conference. Pada saat itu Putin diundang oleh Angela Merkel. Di situ pidato Putin mengatakan bahwa tatanan dunia politik global saat ini pada tahun 2007 sudah obsolete, sudah kuno. Tidak bisa dilakukan secara unilateral. Harus melakukan model multilateral atau multipolar. Itu sudah ada warning. Kenapa warning itu dikeluarkan? Karena kalau tidak salah sebelumnya NATO berencana menempatkan sistem persenjataan atau radarnya di Polandia dan Ceko kalau saya tidak salah. Nah, sehingga Putin 2007 sudah memberikan warning. Nah, setelah itulah baru mulai muncul eskalasi sampai dengan yang kita lihat sekarang ini. Jadi sebenarnya kebijakan luar negeri Putin cenderung merespons apa yang terjadi terhadap Rusia sebenarnya. Ya, kebijakannya cenderung merespons begitu ya, dan juga butuh waktu sampai akhirnya terjadi eskalasi katanya seperti itu. Nah, kita masih akan membahasnya begitu ya nanti bersama dengan Pak Reynaldo de Archeli berkaitan dengan terpilihnya kembali Putin sebagai Presiden Rusia. Usai jeda pemirsa, tetap bersama kami. Это только пролог к тем победам, которые так нужны России. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.